Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah, mad dalilu ala jawazi ziyaratil qubur. Sebutkan dalil kebolehan ziarah kubur. Al-hadis, zurul kubura fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Ziarahilah oleh kalian kuburan, karena dengan hal itu dapat mengingatkan kalian terhadap akhirat. Jadi kalau kalian lagi malas ibadah, malas ngaji, malas segala-gala, sesekali ziarah kubur, bahwa kelak kamu atau bahkan bahwa kelak kita semua akan ada seperti mereka. Bahwa kelak kita juga sama akan seperti mereka. Gak ada yang tahu kematian kapan datang. Bisa jadi kalian duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, kalian duluan. Gak ada yang tahu kematian datang. Gak ada yang tahu. Nah, makanya dengan takwa itu adalah sebaik-baiknya perbekalan seseorang dari dunia yang singkat ini untuk kehidupan akhirat yang abadi kekal untuk selamanya. Kembali, rawahu al-Baihaqi, hadis riwayat al-Baihaqi. Jadi hadis zurul kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ziarah kubur hukumnya boleh baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Adapun makna dari hadis bahwa la'anallahu zawwaratil kubur wal muttakhizina 'alaihal masajid was suruj. Makna dari hadis ini bahwa Allah melaknat orang atau perempuan-perempuan yang ziarah kubur dan yang menjadikan masjid-masjid sebagai dan yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Biasa orang Wahabi mengambil hadis ini, nyeret hadis ini, maksa hadis ini untuk menetapkan keyakinan mereka di dalam mengharamkan ziarah kubur. Biasa mereka gagal paham. Gagal maning. Gagal paham terhadap hadis ini. Lantas apa makna dari hadis ini? Makna al-muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Artinya apa? Bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Bukan artinya apa? Bukan artinya seperti apa yang dikatakan Wahabi nggak boleh ziarah kubur. Artinya apa? Bahwa dari hadis ini tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Untuk mengagungkan kuburan tersebut. Jadi bukan berarti orang sholat di dalam masjid kemudian di depannya ada kuburan, gak boleh sholat di masjid itu.
Wahabi mengatakan demikian. Jadi kalau kalian pernah ziarah ke makam-makam wali, misalkan di mana ya? Misalkan Syekh Khalil Bangkalan, itu masjid. Di depannya ada kuburan atau mungkin ya di depan masjid samping mihrab itu. Itu Wahabi nggak mau sholat di situ. Katanya apa? Nyembah kuburan. Lah siapa yang nyembah kuburan? Gitu. Siapa yang nyembah kuburan? Jadi apa? Tadi kembali bahwa makna dari hadis ini adalah tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Kalau di kalau di Lebanon sana itu ada kuburan Imam Al-Auza'i. Sama dia di dalam masjid, tapi di depannya. Tidak di depan mihrab gitulah. Di depan masjid itu. Walladzina apa tadi? Wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Nah, suruj itu artinya apa ya? Siraj. Kayak semacam ya memberikan penerangan. Jadi apa? Kayak misalkan orang yang nyalakan lilin. Contohnya untuk mengagungkan kuburan tersebut atau untuk mengagungkan daerah yang ada kuburan orang fulan misalkan di situ. Bukan untuk berniat agar diambil cahaya atau lilin tersebut untuk orang-orang muslim yang ada di tempat itu agar bisa membaca Al-Quran, agar bisa berzikir. Nah, dia sekedar menyalakan lampu atau lilin di tempat tersebut apa? Karena menganggap bahwa kuburan tersebut punya kekhususan. Misalkan dia beranggapan bahwa orang yang di dalam kuburan tersebut atau orang yang kuburan tersebut menurut dia mengabulkan hajat-hajat. Jadi karena sebab itu dimuliakan kuburan tersebut atau daerah tersebut dengan pasang lampu, pasang lilin agar penuh penerangan. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk mengagungkan makam tersebut. Menurut mereka bahwa makam tersebut itu bisa menolak bahaya misalkan. Maka ini adalah yang dimaksud dalam hadis itu, bahwa orang itu adalah tertolak, orang itu adalah tidak diterima, orang itu adalah terlaknat, orang itu adalah terlaknat wal iyadzubillah. Itu. Kalau mau menyalahkan ya udah, tujuannya agar diberikan diambil manfaatnya oleh umat Islam. Nah, adapun la'anallahu zawaratil kubur, Allah melaknat para penziarah kubur dari wanita maksudnya. Para wanita yang melakukan ziarah kubur. Dohirnya begitu hadis ini. Maknanya apa? Perempuan yang gimana yang dilaknat karena melakukan ziarah kubur? Adalah bahwa makna hadis ini adalah perempuan yang banyak melakukan ziarah kubur karena sebab nanti melakukan hal-hal tertentu ketika ziarahnya. Jadi hadis ini disabdakan oleh Rasulullah sebelum diperbolehkan melakukan ziarah kubur. Karena sebelum diperbolehkan melakukan ziarah kubur, dulu ziarah kubur itu diharamkan. Awal mula munculnya Islam, ziarah kubur diharamkan bagi laki-laki dan juga perempuan. Ya, karena ketika itu keislaman seseorang masih
masih belum terlalu kuat, khawatir tergelincir. Nah, kemudian setelah itu Allah menghalalkan ziarah kubur. Jadi dalam hadisnya Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang kunjungilah. Sekarang ziarahilah kuburan-kuburan. Paham? Artinya apa? Ziarah kubur itu hukumnya boleh. Adapun menyalakan lilin atau menyalakan sesuatu yang terang gitu di kuburan tadi dengan tujuan yang tadi, atau menjadikan kuburan dengan dibangun di atasnya masjid, maka itu adalah haram, tidak boleh. Tidak boleh. Dan di ziarah kubur bagi laki-laki dan bagi perempuan itu mengandung pahala menurut Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, laki-laki dan perempuan mengandung pahala. Laki-laki dan perempuan yang ziarah kubur mengandung pahala. Adapun menurut Imam Syafi'i, hukumnya sunnah bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan, meskipun makruh. Hukumnya boleh. Nah, jadi mazhab Abu Hanifah tadi itu lebih utama untuk diamalkan. Jadi boleh pahala bagi laki-laki dan perempuan yang berziarah kubur. Jadi kalau perempuan tidak berias, tidak dangdan, tidak pakai wangi-wangian, pakai parfum, ketika dia pergi ke kuburan, apa yang dia khususkan kuburannya ataupun yang tidak dia khususkan misalkan, maka dia mendapat pahala akan hal itu. Maka dia mendapat pahala meskipun dalam keadaan haid. Meskipun dalam keadaan haid, dia pergi ke kuburan, kemudian baca salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab waalaikumsalam. Gimana? Kabur. Assalamualaikum ya ahlal kubur misalkan, kemudian baca Al-Fatihah yang haid, atau baca zikir-zikir yang dari Al-Quran, maka itu adalah hukumnya boleh. Artinya tidak baca Al-Quran, nggak boleh kalau baca Al-Quran karena dia lagi haid. Artinya baca wirid-wirid, baca salam terhadap ahlil kubur, maka hukumnya boleh, dapat pahala. Karena haid itu tidak nggak boleh membaca Al-Quran. Akan tetapi boleh kan kalau istighfar. Akan tapi kalau baca sholawat terhadap Rasul boleh, jadi pahala. Jadi baca tasbih, baca takbir, baca tahmid dan lain sebagainya. Tidak melarang untuk berdoa. Ini boleh bagi orang haid berdoa. Nah itu, zurul kubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Nah ini biasa orang Wahabi, diantara kesesatannya, kengeyalannya adalah mereka mengharamkan sholat di masjid yang ada kuburan di depannya misalkan. Jadi sebagaimana saya singgung, biasa mereka adalah berkata tanpa dalil. Padahal ya umat Islam tidak menyembah kuburan. Wallahu a'lamu bishawab.